Hai, welcome back to Pasti podcast bareng Dr. Asti. Bersama saya Dr. Asti dan bersama saya Richard. kita akan bahas apa sih hari ini? Kita akan membahas topik-topik yang relate dengan permasalahan zaman now. Wah, berat ini. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Wah, asik sekali ya melihat Dr. Asti minum kopi nih. Kopinya persembahan dari Kopi Laborasi ya. Jadi siang bolong begini paling enak kita ngopi-ngopi di Kopi Laborasi yang ada di Jalan Naga Jaya Utara nomor 66 Surabaya. Jadi kalau teman-teman di sana yang mau ngopi-ngopi santai dengan tempat yang nyaman, comfy banget, kopinya juga enak, silakan langsung mampir ke Kopi Laborasi. Betul ya, Dok ya? Yes. Yeah. Nah, jadi hari ini kita akan bahas topik seputar overthinking. Wah, gimana nih, Dok? Overthinking ya. Yang dimana zaman sekarang ini, Dok, banyak anggapan bahwa overthinking atau mungkin stres atau mungkin masalah-masalah mental issues yang berpengaruh yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda, terutama mungkin untuk wanita ya, untuk wanita di zaman sekarang ini itu mempengaruhi nggak sih ke kesuburannya mereka, dan apakah ini berhubungan dengan kehamilan juga, Dok? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Mungkin boleh dijelaskan, Dok? Oke, ya. Jadi overthink itu kan cemas yang berlebihan, over gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak boleh harusnya, ya. Kalau cemas-cemas kecil itu it's okay, tapi cemas yang berlebihan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Semua hormon-hormon di dalam tubuh kita, detak jantung kita, kemudian pokoknya semuanya ya itu. Cemas yang berlebihan atau overthinking itu akan membuat hormon kortisol atau hormon stres kita akan meningkat. Oke. Nah, dengan hormon stres yang meningkat ini, maka kalau dia dominan, hormon kortisol ini dominan di dalam tubuh kita, itu akan membuat hormon-hormon yang lain itu menjadi kalah istilahnya. Yang harusnya keluar tidak keluar, yang harusnya mulai turun dia tidak turun, bahkan semakin meningkat. Pokoknya jadi imbalance hormon karena hormon kortisol ini. Jadi hormon ini harus bisa direduce atau diturunkan. Kan untuk apa? Supaya dia tidak dominan pada tubuh kita. Oke, berarti bisa dikatakan itu memang berpengaruh pada kesuburan ya. Jadi gini, ketika hormon ini keluar, maka hormon-hormon yang lain kan istilahnya kalah gitu ya. Dan ini akan mengganggu menstruasi. Jadi kalau menstruasi itu bisa menjadi mundur atau bisa juga menjadi lebih cepat. Oke, atau mungkin siklusnya menjadi sering mensnya menjadi panjang karena stres atau keluarnya hormon kortisol ini karena imbalance dari hormon. Oke, kalau sepengalamannya dokter sendiri dengan pasien-pasien yang datang itu ada nggak sih mereka yang punya riwayat atau keluhan mengalami overthinking, kecemasan berlebih atau mungkin stres, dan itu memang ternyata berpengaruh ke kesuburan gitu tuh? Oh, banyak banget ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien datang ke saya mungkin secara pemeriksaan itu tidak ada masalah. Tapi ternyata kok menstruasinya nggak teratur gitu ya. Penyebabnya ya bisa salah satunya ya adalah overthink tadi ya, stres. Kenapa ya? Itu kembali lagi pada hormon. Ya, ketika kita stres itu akan membuat hormon kortisol kita itu meningkat. Nah, ketika hormon kortisol meningkat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hormon-hormon yang lain itu misalnya yang harusnya dia keluar, harusnya dia naik, itu menjadi kacau. Jadi menimbulkan imbalance dari hormon. Seperti itu. Oke. Contohnya, Dok, yang pernah konsul ke dokter seperti apa itu? Mungkin ada case-case yang lumayan ekstrim tuh. Oke, jadi ada pasien nih ya yang sudah sekitar 4 tahun menikah kok belum punya anak gitu ya, istilahnya kok belum mengandung. Nah ini ketika dia
secara pemeriksaan laborat dan lain sebagainya semuanya baik-baik aja, suami maupun istri nggak ada masalah. Nah, ternyata setelah kita gali lagi, ternyata dia memang ada trauma. Nah, kalau ada trauma berarti kan dia ada kecemasan yang berlebihan. Nah, ketika kecemasan yang berlebihan itu diselesaikan, maka menstruasinya yang tadinya hampir 4 bulan dia tidak menstruasi. 4 bulan, Dok? 4 bulan tidak menstruasi. Setelah kecemasan atau setelah dia direlaksasi, setelah dia dilakukan treatment, tiba-tiba dia menstruasi tanpa obat-obat yang lain. Artinya tanpa intervensi obat. Dan dia kemudian menjadi mens. Saya bilang juga kalau sudah mens ya usahakan bulan depan 3 siklus ini kita terapi terus supaya apa? Supaya kita bisa tahu masa suburnya. Artinya seperti kayak itu. dibenahi lagi ya. Dibenahi lagi, betul. Supaya bisa ketahuan dan kemudian baru diprogramkan nih istilahnya begitu ya. Betul. Oke, kalau untuk peran daripada akupuntur promil sendiri dalam proses ini seperti apa nih, Dok? Membantu sekali nggak sih? Kalau akupunktur itu sebetulnya tujuannya ya di awal itu kan merelaksasikan ya. Kalau untuk pasien-pasien promil itu merelaksasikan. Yang direlaksasi itu tidak cuman pikirannya gitu, tapi tubuh kita itu kan juga pasti mengalami stres ya. Bukan hanya pikiran, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi kalau ada orang yang sering sakit, itu kan tubuhnya juga stres. Orang yang kebanyakan minum obat itu kan juga tubuhnya stres. Betul. Nah, selain itu juga dibantu dengan pikirannya direlaksasi. Makanya akupunktur tuh bagus banget untuk kasus insomnia. Oh, insomnia. Yes, itu luar biasa untuk insomnia. Itu bagus banget. Jadi dengan adanya kita merelaksasikan tubuhnya, kita merelaksasikan pikirannya, walau hanya dengan jarum ya, itu membuat seseorang itu bisa istirahat. Ketika kita istirahatnya bagus, kita bangun tidur itu kan fresh. Betul. Moodnya menjadi bagus. Ketika moodnya menjadi bagus, apa yang terjadi? Hormon kita juga menjadi bagus. Itu yang diperlukan untuk seseorang supaya apa? Supaya dia bisa rileks. Karena tidur itu yang utama. Oke, jadi berawal dari memperbaiki pola tidurnya dulu, Dok ya. Betul. Karena kan orang yang biasanya stres, overthinking itu kan untuk tidur aja sulit. Benar. Insomnia, betul ya, Dok ya? Dengan karena dia overthinkingnya, dia sulit tidur. Karena dia takut kalau dia tidur gimana ya, bagaimana next hari besoknya bagaimana, betul. Besok bagaimana. Akhirnya dia mungkin dia bilang dia tidur 8 jam, Dok, saya ini tidur 8 jam. Tapi yang merem hanya matanya, ininya tetap jalan. Betul, sering kali terjadi. Ayo siapa yang relate, ayo. Kelihatannya tidur, tapi ternyata pikirannya kemana-mana gitu ya. Makanya itu tadi disebut sebagai overthinking ya, Dok ya. Sama kayak itu, Richard. Sama kayak kita kalau naik mobil nih ya. Kita naik mobil, kemudian kita lelah. Kita lelah, kita masuk di rest area. Rest area, benar. Nah, kita di rest area, itu kita nggak istilahnya kita mau tidur, mau istirahat, tapi kan kalau mobilnya tetap nyala, AC-nya nyala, itu kan kita nyaman. Betul. Kita nyaman. Jadi sama seperti mobil yang berhenti di rest area. Berhenti di rest area, AC nyala, mesin nyala, AC nyala. Otomatis apa yang terjadi? Mobil ini tetap bergerak walaupun dia diam. Energinya tetap habis. Betul. Butuh energi yang besar kan. Sama seperti kita ketika tidur. Ketika kita tidur tapi ininya masih bermuter, itu namanya nggak tidur. Maka bangun tidurnya kerasa capek. Masih capek. Kayak masih rasanya 8 jam itu kurang gitu ya, Dok ya? Betul. Masih rasanya semuanya itu nggak enak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya moodnya nggak bagus. Kalau moodnya nggak bagus, senggol bacok pasti, ya kan? Moodnya nggak bagus kan? Yang kena suami. Bahkan suami-suami pun demikian. Bisa juga. Kalau bangun tidur, tidurnya nggak cukup,
pagi itu kan rasa kita aja kok bangun tidurnya kurang, istilahnya bukan waktu ya, kita nggak dapet deep sleep. Nggak dapet deep sleep-nya, betul. Nggak dapet deep sleep-nya, itu kita bangun itu bisa mata itu sepet, mau bangun itu ogah dan lain sebagainya. Nah itu yang kita selesaikan dengan akupunktur. Jadi mendapatkan deep sleep. Itu penting. Wah, keren banget ini. Analoginya tuh kayak tadi ya, mobil di rest area, kelihatannya di rest area lagi resting, tapi padahal posisi mobilnya mesinnya nyala, AC nyala, masih tetap bergerak. Jadi restingnya seperti sia-sia dong ya. Iya, mobilnya kan nggak istirahat. Iya, mobilnya nggak istirahat, mobilnya tetap jalan, jadi tetap bergerak. Energinya kan boros. Nah, kita kalau akupunktur kan bicara tentang energi. Betul. Keguguran itu menimbulkan trauma tersendiri. Tapi mungkin lebih ke merelakan, mengikhlaskan. Mungkin ya. Jadi kondisi rahim terbalik yang disebut sebagai retrofleksi itu sebetulnya bukan halangan untuk menjadi hamil.